Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kita berjumpa lagi di podcast Impact, informasi pajak aktual KPP Wajib Pajak Besar 4. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Hejra Dorajatun. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Mas Anjar. Ya, pada kesempatan kali ini, Pak, kita akan mengenalkan Cortex nih, Pak, yang akan berlaku di tahun 2025 ya, Pak. Iya. Ya, Di awal lagi. Januari. Iya, betul, di awal Januari 2025. Ya, Cortex ini kan untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan ya, Pak ya. Iya. Dari internal DJP dan untuk layanan wajib Jadi pajak. Cortex ini buat intern dan ekstern. Untuk keduanya ya, Pak ya, sama-sama ada hal yang dimodernisasi. Kalau dari sisi wajib pajak tentunya akan semakin mudah ya, Pak, dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ya, dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, nanti sampai proses misalnya kalau ada pemeriksaan, penagihan, akan jauh lebih mudah ya, Pak ya, dibandingkan. Disatukan di satu di Cortex ini. Oke, disatukan di satu layanan administrasinya ya. Administrasi yang namanya Cortex. Oke, Pak Hejra. Nah, nanti ketika Cortex ini diterapkan atau diimplementasikan, nanti halaman yang digunakan untuk login akun DJP kan cuma pakai satu ini aja, Pak ya, sudah terintegrasi ya. Nanti fitur-fiturnya ini nanti seperti apa nih, Pak, di Cortex ini? Seperti yang tadi, jadi disatukan semuanya di Cortex ini. Jadi setelah kita nih, misalnya kita login. Setelah kita login tuh, kita ada menu utama tuh kalau di layar, di tampilannya ya. Jadi kalau dari kiri itu ada portal saya namanya. Nah, portal saya ini isinya apa sih di menu utama portal saya ini? Nah, menu ini berisi profil wajib pajak, serta kalau ada perubahan data, nah itu di situ profil wajib pajak dan perubahan data. Setelah di portal saya itu di sebelah kanannya itu ada e-faktur. E-faktur. Jadi buat kawan pajak nih, disinilah kawan pajak membuat, di sini adalah menu untuk pembuatan faktur pajak PPN. Jadi nah ini khusus buat PKP. Buat PKP. Karena PPN ini harus PKP. Ya. Nah, sebelahnya lagi adalah e-Bupot. Nah, e-Bupot ini adalah menu untuk pembuatan bukti potong. Nah, ini bagi pemotong pemungut PPh waktu buat bukti potong di sini nih di e-Bupot. Campuran ya, Pak ya, ada PPh unifikasi 21 ya, semua lah. Ini terkait dengan bukti potong dan pungut ya. Ya. Lalu di sampingnya lagi adalah SPT, pelaporan. SPT. Nah, di pelaporan ini ya ini menu untuk membuat pelaporan. Jadi pelaporannya di sini nih. Satu pintu ini aja. Satu pintu. Jadi untuk pelaporan yang tadi unifikasi dan PPN itu ada di sini. Termasuk SPT nih, SPT tahunan, OP atau badan ada di sini. SPT tahunannya juga di sini ya. Lewat menu ini ya. Menunya di SPT, di pemberitahuan, surat pemberitahuan. Di sampingnya lagi adalah pembayaran. Jadi kawan pajak kalau mau melakukan pembayaran ini ada di sini nih, di menu di pembayaran. Nanti ada bisa bikin billing, gitu ya, Pak, bayar STP, SKP. Ada depositnya juga. Deposit ya untuk pembayaran. Jadi di sini menu yang berkaitan dengan pembayaran pajak. Di sampingnya lagi adalah General Ledger nih, buku besar. Buku besar nih yang baru juga ya, Pak? Ya, baru di sini memuat nih rincian transaksi wajib pajak, debit kreditnya. Historisnya kelihatan ya, Pak. Saldonya nanti berapa juga. Ya, berapa yang sudah dibayar, berapa yang masih terutang. Ya, ada hak dan kewajibannya. Kalau ada kelebihan bayar, ada juga di sini. Lalu di sebelahnya lagi adalah layanan perpajakan nih. Ini apa nih, Pak? Ini menu untuk mengajukan permohonan. Jadi nanti kawan pajak bisa mengajukan permohonan lewat sini nih. Di layanan perpajakan ada yang tadi selain permohonan, di situ juga ada permintaan informasi, terus kegiatan edukasi. Nah itu tempatnya adalah di menu utama ini. Bisa minta langsung tanpa di layanan perlu perpajakan ke kantor pajak berarti. Betul. Nanti kelas pajak juga ada di situ tuh. Lalu di sampingnya lagi adalah manajemen akses, akses manajemen. Jadi
ini terkait dengan akses wajib pajak ya, termasuk kuasa wajib pajak. Di sebelahnya lagi adalah FAQ atau pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, ini yang pertanyaan yang sering dikemukakan oleh wajib pajak ada di sini nih. Ya. Sampingnya lagi ada aplikasi eksternal. Nah, ini tautan ke aplikasi perpajakan lainnya. Ya. Oke, Pak Hendra, tadi sudah dijelaskan menu-menu apa saja yang ada di Cortex. Nah, selain itu juga ada hal baru nih, Pak. Kita di dalam Cortex ini menggunakan yang namanya konsep role play atau impersonating. Nah, ini seperti apa nih, Pak, penjelasannya, Pak? Ya, baik. Impersonating itu di dalam Cortex ini, jadi untuk penyelesaian hak dan kewajiban pajak ya, dijalankan dengan konsep impersonating. Jadi badan itu diwakili ya, diwakili oleh orang. Karena kan badan kan nggak bisa nih, harus ada orang. Makanya di impersonating. Jadi nanti badannya diwakilkan nih, ditiru oleh hak wajibannya oleh orang tersebut yang diberikan tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Berarti nanti untuk login ke akun wajib pajak badan misalnya, kita harus login sebagai orang pribadi sebagai dulu. Orang pribadi dulu. Nah, nanti karena di sini impersonating, nanti ada role access di situ. Role access ya. Apakah peran kita sebagai orang pribadi, sebagai diri sendiri, atau sebagai wakil atau kuasa dari wajib pajak yang kita wakili. Gitu. Nanti di sebelah mana tuh, Pak, kalau di dalam konteks yang bisa kita lihat kita berperan sebagai orang pribadi atau berperan sebagai badan? Jadi nanti di atas ya, ada di atas. Ada beberapa di situ bisa kita lihat. Yang pertama kita bisa lihat kita dari sebelah kiri ya ke kanan. Di atas itu yang pertama versinya nih, versi Cortex. Ada versi Cortex nih, versi berapa. Lalu di sebelahnya itu ada pilihan bahasa yang kita pengen gunakan. Di sini cuma ada dua ya pilihannya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Terus ada notifikasi dan dokumen nih. Nah, ini yang notifikasi kalau ada surat masuk ke kita. Langsung ya, Pak ya? Ya, nah di sebelahnya itu, nah itulah dia ada yang kita bisa klik tuh. Di situ ada kalau kita misalnya impersonating ke misalnya WP Badan di sini misalnya PT Raka gitu ya. Nanti di situ tuh ada dua tuh pilihan. Akun utama adalah kita berperan sebagai diri kita sendiri, atau yang kedua itu kalau mewakili wajib pajak tuh ada di situ. Nah, kalau kita akan mewakili wajib pajak, misalnya badan di sini PT Raka, nanti itu yang diklik. Oke, berarti kita harus milih dulu ya, Pak ya, sebagai wajib pajak yang kita wakili. Iya, baru nanti kita bisa buat yang tadi, buat bukti potong, buat e-faktur, jadi lewat situ. Kelihatan ya, Pak, kalau kita udah pilih yang misal tadi wajib pajak. Iya. Itu kelihatan ya di tampilan nanti atasnya. Di atasnya ada tulisannya tuh, kamu sekarang impersonating sebagai user dari PT Raka. Oke, jadi ada kelihatan ya di. Jadi ada perannya sekarang kita jadi apa nih, sebagai wakil dari yang kita wakilkan atau sebagai diri kita sendiri. Nanti berarti kita mesti lihat juga tuh, jangan sampai salah klik kita ngerjainnya di akun yang berbeda atau yang makanya ini benar-benar harus hati-hati nih, kita harus benar-benar perhatikan ini Mas Anjar, di atasnya itu posisi kita nih sekarang role-nya sebagai apa gitu. Oh, berarti nanti wajib pajak kan nanti nggak ada sertifikat digital badan ya? Iya, badan nggak ada ya, karena sudah ini kan ke yang tadi impersonating ke masing-masing orang. Jadi masing-masing orang pribadi, sebagai kita wajib pajak orang pribadi harus nanti akan mewakili badan dan perlu untuk mempunyai sertifikat digital gitu ya. Sertifikat digital. Nah, untuk sertifikat digital kawan pajak ini bisa pilih dua nih. Bisa pilih minta ke DJP otorisasi, minta otorisasi ke DJP, atau kalau kawan pajak nih sudah punya nih sertifikat digital dari misalnya dari BRIN, dari BSSN atau dari Peruri, nah itu kawan pajak bisa daftar ke Cortex ini bahwa yang akan saya pakai adalah ini untuk sertifikat digitalnya. Kalau memang kawan pajak ini sudah punya sertifikat digital yang resmi yang sudah ada ya. Berarti
Kalaupun nggak punya, yang belum punya bisa minta dari dari DJP ya, Pak? DJP. Ya itu gratis kan Pak, nggak bayar ya? Iya. Ya kita kan nggak akan mempersulit wajib pajak ya Pak. Iya, iya. Tapi hanya nanti kalau sertifikat digital yang dari DJP hanya bisa digunakan untuk di Kotek ini ya Pak, Iya, untuk betul. hak dan kewajiban perpajakan saja, Iya. nggak bisa dipakai untuk di tempat lain ya Iya. Pak. Oke Pak Edra, tadi kan sudah ada sertifikat digital ya. Nah, untuk wajib pajak badan kan tadi diwakili oleh penanggung jawabnya ya Pak ya. Iya. Pertama kali Kotek berlaku, nanti penanggung jawab di DJP online untuk wajib pajak badan akan yang pertama kali mendapatkan hak akses untuk Kortex wajib pajak badan. Nah, kita sebutnya PIC ini Pak. Bisa dijelaskan lebih lanjut Pak, PIC itu seperti apa? Ya, nanti di Kortek ini ada yang kita sebut sebagai PIC. Ini kalau mungkin kalau teman-teman bisa, kalau di komputer biasa sebut kayak admin gitu loh. Admin. Jadi admin. Nah, ini PIC-nya ini adalah pihak nih yang punya otoritas penuh ya untuk daftar, untuk ngubah, untuk hapus hak akses, hak akses dari pihak-pihak terkait ya, yang ada di dalam Kortek. Jadi memang dia kuasa penuh nih untuk melakukan perubahan di dalam data-data wajib pajak tersebut. Nah, untuk PIC ini yang ditunjuk cuma satu orang. PIC, jadi karena dia yang bertanggung jawab dulu. Nah, kalau untuk defaultnya adalah saat ini adalah yang pada isian di DJP online itu adalah penanggung jawab. Dari WP, misalnya WP badan tersebut. Ya, biasanya direksi gitu ya. Direksi salah satu, misalnya salah satu direksi di situ disebut sebagai penanggung jawab. Nah, itu dialah yang ditunjuk sebagai PIC. Oke. Itu Mas Anjar. Oke Pak, nanti di Kortex ini dilihatnya di mana nanti Pak? Ya. Ngeceknya di mana? Jadi memang nanti ya tadi kita lihat dulu nih role play-nya kita dulu nih. Nah, itu harus pilih yang badannya. Oh, kita tadi masuk login pertama kali PIC-nya login, kemudian berperan sebagai wajib pajak badannya. Wajib pajak badan. Nah, nanti di portal saya, nah itu bisa kelihatan tuh di profil saya. Nanti kita buka, nanti bisa lihat di pihak terkait. Pihak terkait nanti ada centangannya tuh. Di situ merupakan orang terkait, merupakan wajib pajak terkait, apakah penanggung jawab, dan adakah data eksternal. Oke, berarti kalau sudah yang penanggung jawab, di situ bisa kelihatan PIC, tuh. Ya? Kalau centangannya pasti satu. Nah, itulah dia PIC dari WP tersebut. Oke, berarti PIC bisa ditambahkan, tapi yang bisa dipilih cuma satu orang doang. Satu orang doang. Nah, kalau pihak terkait bisa banyak. Ya, bisa lebih dari satu ya, Pak. Betul. Tapi untuk menunjukkan penanggung jawabnya atau PIC cuma satu orang. Dan nanti bisa bisa diganti, bisa dihapus. Ya, misalnya direksinya pindah. Sudah ganti gitu ya, Pak. Ya? Ini nanti yang harus ngerubah adalah PIC yang sekarang ada. Oke. Jadi dia PIC sekarang dia menghapus status dia sebagai PIC dulu. Nanti dia tambahin tuh PIC yang baru. Oke. Itu caranya. Pak Edra, nanti ketika PIC sudah bisa masuk nih Pak, sudah login mewakili wajib pajak badan, kan tadi dia yang bertanggung jawab dan berwenang secara penuh dan bisa mendistribusikan tugas ke pegawai nih Pak ya. Nah, ini penambahan akses pegawainya nanti di Kortek seperti apa nih Pak? Jadi nanti kawan pajak ya sebagai PIC ini bisa buka di portal saya, di informasi umum, pilih submenu informasi umum. Nanti di kanan atas tuh ada tulisan edit. Nah, itu kawan pajak edit. Nanti di situ ada yang keluar tuh daftar pihak terkaitnya nih. Nama-nama orangnya siapa aja. Jadi di situ nick-nya, ada jenis wajib pajak, ada kategorinya, ada nama orangnya. Nah, ini kawan pajak di sinilah bisa menambah, mengedit, menghapus pihak pegawai yang
untuk diberikan hak akses. Oke, untuk penambahan pegawainya Jadi di sini ya untuk Pak. jadi ditambah di sini. Kalau misalnya pegawainya pindah ya tinggal dihapus. Tinggal dihapus, jadi tambah yang baru gitu ya Pak. Betul. Nah, untuk menetapkan role play-nya itu nanti sebelah Nah, mana? itu kan baru pilih orangnya ya. Iya, tadi Nanti pilih orang. di yang tadi di informasi umum itu ada paling bawah itu ada wakil atau kuasa saya. Paling bawah itu ya Pak. Iya, betul. Nanti akan ya banyak ya Pak ya, ada Iya, sebagai bisa drafter, penandatangan, ada perekam, terus, yang mensubmit SPT, atau Iya. penandatangan SPT, Iya. tinggal dipilih aja dan bisa lebih dari satu orang dengan role akses yang sama ya Pak. Iya, kalau pihak terkait bisa lebih dari Bisa satu lebih orang. dari satu orang ya. Dan dia juga bisa apa maksudnya role-nya bisa beberapa. Bisa beberapa juga ya. Jadi nggak harus misalnya PPN nggak. Dia bisa misalnya emang merekam PPN dan output ya silakan di checklist Ya, tergantung nanti dikasih kebutuhannya. tugas atau Betul. kebutuhannya oleh PIC gitu Iya. Pak. Oh iya, Pak Idra, salah satu hal yang baru nih Pak, di Iya. Kotek ada adanya buku besar atau Iya. ledger nanti Pak. Hmm. Ini maksudnya seperti apa nih Pak? Iya. Jadi kalau kita klik tuh tadi menu utama buku besar, itu nanti tampil tuh catatan kita nih. Nanti kalau kawan pajak klik tuh di buku besar nanti ada itu tuh, ada tabelnya tampilannya ya. Yang di paling kiri itu debit, lalu kredit, ada debit tersisa, kredit tersisa, dan saldo. Debit itu apa sih? Debit itu transaksi perpajakan ya. Jadi mencatat kewajiban wajib pajak. Jadi antara lain nih kewajiban wajib pajaknya adalah terkait dengan pelaporan SPT kurang bayar, adanya SKPKB, adanya SKPKBT, STP, dan kalau ada putusan upaya hukum nih yang menyebabkan kekurangan pembayaran. Jadi sisi debit ini adalah sisi kewajiban daftar kewajiban wajib pajak yang ada. Lalu sisi kredit ini menggambarkan hak nih. Tadi kewajiban di debit, kalau di kredit ini hak yang dimiliki. Ya antara lain adalah terkait dengan kelebihan pembayaran. Kalau terus ada deposit. Terus kalau nanti kawan pajak nih dapat SKPLB, surat keputusan lebih bayar, atau pokoknya terus juga kalau memang ada putusan upaya hukum yang menyebabkan pembayarannya yang menyebabkan menjadi lebih bayar. Jadi ini hak dari wajib pajak ada di sisi kredit. Historisnya ya Pak. Historis kelihatan sejarahnya, nanti. betul. Nah kalau ada debit tersisa sama kredit tersisa itu gimana Ya, Pak? kalau debit tersisa itu mencatat transaksi terkait dengan kewajiban wajib pajak yang masih harus dibayar. Contohnya adalah kalau memang ada kode billing nih yang kita sudah buat tapi belum dilakukan pembayaran. Jadi memang yang masih harus nih gitu. Lalu di kredit tersisa itu hak yang dimiliki oleh wajib pajak nih yang dapat digunakan. Contohnya ya tadi pembayaran atas kode billingnya. Jadi kalau udah dibayar billingnya itu nanti masuk di kredit. Okay. Nah kalau saldo itu ya selisih antara debit tersisa sama kredit tersisa. Oke Pak. Iya oke Pak. Tadi buku besar ya Pak ya. Hal yang baru juga nanti ada deposit pajak ya Pak. Iya di pembayaran. Pembayaran itu gimana nih Pak? Pembayaran. Deposit ini. Jadi memang di Kortek ini ada fitur baru nih, namanya deposit pajak. Deposit pajak ini adalah pembayaran lebih dulu. Jadi kewajibannya belum ada tapi sudah dibayar. Jadi di deposit lah. Jadi pembayarannya ini sudah dibayar tapi belum terikat sama pajak yang manapun. Kalau yang dulu kan, ini udah terikat di pasal 21 di PPN. Yang ini statusnya belum terikat ke jenis pajak manapun. Jadi Masih. belum dipakai. Jadi, Ya, belum dipakai. Tapi Jadi memang pembayaran terlebih dahulu. sudah ada setoran ya Pak. Iya, betul. Terus gimana karakteristiknya gimana Iya, nih, Pak? jadi Untuk membedakan deposit sama pembayaran PPh lainnya. iya, Pembayaran jadi pajak lain. ya tadi. Jadi yang pertama adalah ini sebenarnya gunanya adalah untuk mencegah wajib pajak
nanti takutnya terlambat bayar karena lupa nih. Manfaatnya salah satunya itu ya, Iya, jadi nanti tanggalnya kan ngikutin tanggal dia waktu deposit. waktu bayar depositnya. Waktu bayar deposit. Jadi ya berusaha untuk menghindari sanksi keterlambatan ya kan, kita takutnya lupa. Oke. Nah, untuk pembayaran melalui deposit pajak ini itu nanti dapat digunakan untuk jenis pajak yang manapun. Nah, ini melalui mekanisme pemindah bukuan otomatis. Otomatis tapinya. Jadi nggak perlu permohonan. Nah, jadi ketika bayar pajak terutang lewat deposit, Ya. akan muncul bukti PBK Nah, seperti itu, Pak. iya betul. Jadi nanti waktu setelah buat SPT nih laporan, nanti muncul tuh dua, mau buat billing atau menggunakan deposit pajak Untuk bayarnya. untuk bayarnya. Kalau memang cukup deposit pajaknya, nanti keluar itu dua itu. Nanti kalau memang silakan pilih deposit pajak. Nanti otomatis deposit pajaknya berkurang. Berkurang, dipindah bukukan. bukukan secara otomatis. Oke. Jadi nanti tercatat tuh di yang tadi di buku besar juga nanti tercatat. Jadi muncul ya. Bukannya, iya betul. Lalu ini pun dapat di carry over juga nih. Lewat tahun ya, Pak? Di lintas tahun bisa digunakan tanpa perlu dipindah bukukan. Ya, misalnya tadi bayarnya tahun 2024, Ya, nanti otomatis di 2025 kalau ada masih sisa masih saldo, sisa, masih bisa dipakai. bisa dipakai. Ya kalau mau diambil juga silakan. Oke. Nah, kode akun pajaknya pakai yang mana nih, Pak? Kode akunnya baru nih. 411618 100. Saya ulangi ya. 411618 100. Nah, kalau untuk buatnya di menu apa nih, Pak? Kita di pembayaran. Pembayaran ya? Nanti di menu utama pembayaran, kawan pajak klik, nanti ada di situ pembuatan layanan mandiri kode billing. Membuat itu di situ. mandiri kode billing. Nah, nanti diklik layanan, nanti silakan membuat billing seperti biasa. Seperti biasa nanti ada pilihan 411. Ya, nanti pilihnya itu 618 100. 411 618 100. Nah, Oke. itu untuk deposit pajak. Ya, Pak Ejra. Nanti kan NPWP cabang tidak ada lagi ya, Pak Ya, udah nggak ada. Diganti digantikan sama NITKU. NITKU ya, Pak. Ya. Itu seperti apa nih, Nomor Pak? Bisa identitas jelaskan, Pak? kegiatan usaha. Nanti bisa klik di tempat kegiatan usaha atau subunit. Nanti tampil tuh tempat kegiatan usaha semuanya. Termasuk cabang-cabang ada di situ. Cabang-cabang ada di situ juga. Nanti kalau mau ditambah dikurangi ya di situ. Ya, berarti yang sebelumnya udah punya NPWP dan ada NPWP cabang banyak, ketika Cortex diimplementasikan, Ya. cabangnya tadi akan berubah jadi NITKU ya, Pak? Ya. Berarti ada banyak nanti ya di sini kalau cabangnya banyak ya, Pak? Ya. Jadi cuman buat administrasi aja nih bahwa wajib pajak mempunyai cabang di beberapa cabang nih. Ya, Jadi cuman administrasi aja. administrasi misalnya ada cabang A di mana nanti Di mana kelihatan ya, Pak, ya di ada Cortex yang daftarnya. daftar. Berarti pelaporan sama penyetoran juga Tetap di pusat. di pusat semua ya, Pak, ya. Walaupun nanti ketika pembuatan bukti potong, faktur pajak dicantumkan juga kode NITKU-nya, betul. NITKU-nya dicantumkan juga. Ya. Tapi untuk penyetoran, pelaporan udah nggak digunakan lagi ya, Pak, ya. Betul. Oke, kawan pajak, tadi sudah dijelaskan fitur-fitur apa aja sih yang ada di Cortex yang akan berlaku atau diimplementasikan di tahun 2025. Nanti kawan pajak juga sebenarnya dapat mencoba melalui simulator Cortex yang ada di akun DJP online masing-masing. Tentunya harus melakukan pendaftaran dulu. Nah, Pak Ejra, ada tambahan lagi tentang Cortex ini, Pak Ejra? Ya, tadi yang seperti di awal kita sampaikan ya. Ini pre-populated. Jadi nanti data-data yang lawan transaksi kawan pajak isi itu langsung masuk tuh di akun kita. Oke. Yang tadi tuh di dokumen di atas tuh ada notifikasi. Nah, itu ada di dokumen itu nanti masuk tuh semua di situ. Data-data dari lawan transaksi. Oke. Bukan hanya dari lawan transaksi juga nih. Kalau dari DJP, misalnya kawan pajak dapat SKP, STP, gitu, atau SP2DK, nanti secara elektronik juga langsung masuk nih. Langsung dikirimkan melalui Iya. akun Cortex-nya Cortex ya, Pak? ya. Jadi jangan kalau dulu kan kalau dikirim pos
takutnya nggak nyampe. Mm-mm. Ada yang nggak nyampe, Bapak Ibu kan sering nanya juga nih, nomor STP saya berapa nih? Iya. Nah, ini sekarang mudah-mudahan tidak ada lagi, karena memang produk hukum tersebut sudah langsung masuk di akun Kortek kawan pajak semua. Dan bisa langsung direspon ya, Pak? Iya, bisa langsung direspon nih, bisa langsung. Kalau misalnya SKP, STP, bisa langsung dibikin pembayaran misalnya. Atau SP2DK kalau mau dijawab silakan. Bisa ada juga nanti tanggapi ya Pak. Langsung Lewat Kortek ya Pak. Lewat Nggak perlu. Kortek. Nah, terus nanti kalau misalnya ada layanan permohonan wajib pajak juga melalui Kortek ini semua Pak? Iya. Oke. Kalau sekarang kan sudah ada ya Pak di DJP Online ada SKB. Iya, yang ada di sekarang PPBK, nanti dimigrasi ke Kortek. integrasi dan tentunya akan ada tambahan dahulu Ya. yang masih permohonan manual sekarang udah lewat. Ada tambahan. Oke, kawan pajak, terima kasih telah menyaksikan channel podcast Impact Informasi Pajak Aktual KPP Wajib Pajak Besar 4. Semoga sharing informasi kali ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Kami dari tim penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 4, saya Anjar Sukresno dan Saya Hejrado Rojatun. kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Impact selanjutnya. Salam sehat selalu, pajak kuat, APBN sehat.